Pemirsa, terdakwa kasus penyuapan terhadap Hakim PT UN Medan OJK Ligis mengajukan uji materi nomor 30 tahun 2002 ke Mahkamah Konstitusi. OJK Ligis mempermasalahkan penetapan statusnya sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan lebih dahulu. Dan untuk mengetahui jalannya sidang uji materi, kita akan bergabung dengan reporter Berita 1 Pramadika Samudra yang saat ini berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Ya, Prama, apa materi yang akan disampaikan oleh pihak OJK Ligis selaku pemohon? Ya, Ira, sidang kelima uji materi pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dilanjutkan. Ada dua uji materi yang diujikan di sini. Yang pertama adalah pasal 45 ayat 1 tentang penyidik KPK dan juga pasal 46 ayat 2 mengenai hak-hak tersangka. Agenda sidang masih tetap, yaitu mendengarkan saksi dan juga keterangan ahli dari pemerintah dan juga dari pemohon. Dalam hal ini pihak OJK Ligis. Ada 7 hakim yang memimpin sidang yang diketuai oleh Arif Hidayat dan juga Anwar Usman. Dan turut hadir pula pemohon di sini adalah Muhammad Ruliansdi dan juga David Sinaga serta kuasa hukum OJK Ligis yaitu YB Purwaning M. Yanuar yang menghadirkan 2 pakar hukum pidana yakni Romli Atma Sasmita dan juga Panca Astawa. Sementara dari pemerintah ada 3 ahli yang hadir, diantaranya adalah Zainal dan juga Wijaya. Dari KPK hadir jajaran Biro Hukum KPK yang dikepalai oleh Setiadi dan Rasamala serta Natalia. Pihak OJK Ligis tadi menyampaikan penilaiannya terhadap pasal 45 ayat 1 Undang-Undang KPK yang secara harfiah mengandung muatan multitafsir. Ketentuan yang berbunyi penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi digugat karena tidak jelas mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan penyidik atau jabatan penyidik KPK dan menimbulkan pertanyaan mengenai apakah KPK dapat mengangkat penyidik sendiri tanpa sebelumnya memiliki status penyidik. Sementara untuk uji materi yang kedua adalah pasal 46 dinyatakan oleh salah satu dari ahli hukum pidana dari pihak OJK Ligis adalah bahwa pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka, bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak tersangka. Namun menurut pemohon, ketentuan tersebut tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai uraian hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya terkait dengan hak untuk mengajukan penangguhan, penahanan dan juga menjamin kepastian hukum. Dan sebelumnya ini memang telah dikomentari oleh pihak KPK di mana terkait dengan penyidik KPK dikatakan bahwa KPK selama ini selalu menggunakan penyidik yang telah berpengalaman dan telah memiliki status penyidik sebelumnya meskipun tidak melulu dari penyidik kepolisian maupun dari kejaksaan. KPK juga pernah atau sering juga mengambil dari pegawai negeri sipil atau dari sipil di mana sipil ini harus memiliki pengalaman di penyidikan. Dan juga terkait dengan uji materi pasal 46 dikatakan oleh Johan Budi di kantornya sebelumnya bahwa dikatakan bahwa OJK Ligis tidak memiliki legal standing di mana pada penahanan 14 Juli yang lalu ia tidak melakukan penangguhan penahanan dan malah menerima untuk ditahan KPK. Karena itu tidak ada legal standing dalam uji materi pasal ke-46 ini. Dan gugatan ke MK ini memang sebelumnya telah merupakan upaya dari OJK Ligis untuk membatalkan status tersangkanya setelah upaya di pra-peradilan dan juga pelaporan ke Mabes gagal di tengah jalan. Dan sebelumnya uji materi ini juga karena memang OJK Ligis telah ditetapkan sebagai tersangka KPK atas kasus penyuapan Hakim PT UN Medan. Dan pemirsa, memang sebelumnya OJK Ligis telah mengaku memberi uang $1.000 ke Amerika kepada panitera PT UN Medan, namun Ligis membantah jika terlibat dalam sejumlah skema memutus mata rantai kasus suap hakim dan panitera PT UN Medan. Panitera PT UN Medan Ahmad Fuad Lubis mengaku ada sejumlah skema untuk memutus mata rantai keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus itu. Hal tersebut diungkapkan Fuad saat bersaksi di sidang tipikor dengan terdakwa OJK Ligis.
Usai sidang, Kaligis membantah semua itu. Menurutnya, skema tersebut merupakan inisiatif dari Afrian Bonjol yang merupakan mantan anak buah OC Kaligis. Menurut Kaligis, Afrian membawa-bawa namanya untuk mendapatkan klien bagi kantor hukum Afrian and Partner. Ya, sementara penetapan tersangka terhadap pengacara senior OC Kaligis oleh KPK makin memperpanjang daftar advokat yang terjerat kasus korupsi. Setelah melewati pemeriksaan KPK, pengacara yang dijuluki sebagai manusia 1000 perkara ini harus mendekam di rutan Guntur terkait kasus penyuapan 3 hakim PTUN Medan. Keterlibatan para pengacara dalam tindak pidana korupsi membuat nasib penegakan hukum di tanah air semakin gelap. Apalagi setelah KPK menangkap pengacara papan atas OC Kaligis yang telah malang melintang dan berpengalaman menangani kasus-kasus korupsi di mana sebagian daftarnya merupakan kasus kakap. Faktanya jerat hukum terhadap advokat dalam kasus korupsi kerap terjadi selama 1 dekade terakhir. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, OC Kaligis merupakan pengacara ke-10 yang dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Umumnya para pengacara yang terjerat akhirnya dihukum penjara. Pengacara pertama yang menjadi tersangka kasus korupsi yaitu Tengku Saifuddin Popon pada tahun 2005 karena terbukti menyuap pegawai Pengadilan Tinggi Tipikor sebesar 250 juta rupiah saat menangani kasus korupsi mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Di tahun yang sama, pengacara kedua yang jadi terpidana kasus korupsi adalah Harini Wiyoso karena menyuap pegawai MA dan Hakim Agung yang melibatkan pengusaha Probo Sutejo. Kemudian pengacara Lambertus Palang Ama terkait dugaan terlibatan dalam mafia kasus Gayus Halemuan Tambunan dan suap kepada pejabat di Bareskrim Polri. Selanjutnya pengacara Mario Bernardo terkait dengan kasus yang tengah berada di tingkat kasasi. Mario ditangkap KPK setelah menyerahkan uang kepada pegawai MA Jody Suratman. Terakhir, kasus yang cukup menyita perhatian publik dalam perkara Gubernur nonaktif Banten Atut Koisiah. KPK menjerat pengacara Susi Tur Andayani. Susi diduga menjadi perantara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar dalam sejumlah sengketa pilkada. Tim Liputan Berita 1. Demikian informasi dari Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Kita kembalikan ke studio Ira. Ya, baik, terima kasih Pak Prama. Pemirsa, demikian informasi dari Pramadika Samudra dan juru kamera Said Kutub langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat.